Halo, selamat berjumpa dengan saya Markus Toto Hermawan. Kali ini saya akan memberikan pelatihan meditasi Zhangzuang atau meditasi berdiri. Pada pelajaran meditasi berdiri atau Zhangzuang, nanti kita akan mempraktekkan bagaimana melakukan meditasi Zhangzuang yang betul, yang efektif dalam mengumpulkan Qi atau energi kehidupan. Baik, saya Markus Toto, lahir di Kulon Progo, 4 Maret 82. Di sini saya pernah belajar silat kejawen pada usia SMA atau sebelum kuliah. Itu saya punya pengalaman belajar bela diri silat yang diajarkan oleh seorang master di daerah terpencil antara Bawen dengan Semarang. Di situ ada namanya Kedung Jati, di mana masih tumbuh hutan pohon jati yang sangat banyak, dan di situ ada rumah. Saya ke sana bersama teman sekelas saya ke tempat Pak D-nya. Nah, pengalaman spiritual saya pertama kali, di mana ternyata ada orang bisa melakukan jurus-jurus silat yang sama persis dengan silat aslinya. Jadi walaupun kita nggak belajar di perguruan Cikalong atau Cimande atau perguruan taekwondo atau Shaolin, tetapi dengan melakukan pelatihan silat asli Nusantara, itu saya bisa mengabsorb atau menyerap energi dari berbagai macam jurus atau ilmu di seluruh dunia. Kemudian tahun 2014 saya mengikuti pelatihan Medical Qigong level 1 diajarkan oleh Master Prayudi dan Master James Huta Barat. Di sini saya mulai mengenal namanya tradisional Chinese medicine atau pengobatan tradisional Cina. Ilmu Qigong yang saya peroleh tahun 2014 itu ternyata luar biasa. Di mana waktu itu saya berlatih dan bisa mengembangkan diriku, menyembuhkan atau mengobati orang lain atau diri sendiri. Nah, tetapi saya nggak membuka praktek untuk pengobatan. Saya belajar tersebut untuk keluarga saya sendiri atau saudara saya yang membutuhkan atau teman-teman yang memang kenal dekat dengan saya. Kemudian tahun 2014 Oktober saya mengikuti pelatihannya Spiritual Self Defense. Nah, di sini saya diajari bagaimana mencetak atau membuat suatu energi, di mana bola energi ini akan kita program fisik maupun tubuh emosi kita. Nah, kemudian pada bulan Januari 2016 saya mengikuti pelatihan Prana Sakti Dharana oleh Master Yan Nurindra almarhum. Nah, di sini merupakan cabang ilmu Reiki. Saya mulai belajar bagaimana energi Reiki itu bisa lebih halus, lebih mudah diprogram dan digunakan. Kemudian juga pelatihan Prana Sakti Dhyana level lanjutannya. Kemudian juga Medical Qigong level 2 oleh Master James Huta Barat.
Nah, di tataran level 2 ini kita dihadapkan suatu case pasien yang memang harus kita obati atau kita sembuhkan untuk ujiannya. Kalau sembuh, berarti lulus. Kebetulan waktu itu saya di klinik Paskalis mengobati seorang ibu yang datang dengan tongkat atau kursi roda, ya, tidak bisa berjalan. Setelah saya terapi dengan medical jikung level 2, puji Tuhan, ibu tersebut bisa jalan tanpa tongkat, tanpa kursi roda. Nah, itu luar biasanya ilmu medical jikung. Kemudian tahun 2016 bulan Mei, saya juga mengikuti pelatihan Javanese Magnetism, Ultimate Javanese Magnetism yang diajarkan oleh Master Magis Dodi. Di sini saya belajar bagaimana menggunakan medan energi yang ada di alam semesta, yang menunggu untuk kita download, untuk kita akses, untuk keperluan atau kepentingan kita. Di sini kita juga mempraktekkan bagaimana membuat klien itu tertidur dengan energi magnetis, jarak dekat maupun jarak jauh. Kemudian saya juga mengikuti pelatihan meditasi Cakra Mandala dilatih oleh Master Detik Wicaksono. Di sini diajarkan meditasi Nusantara yang asli Jawa, bagaimana manusia itu lahir sampai mati. Ya, meditasi Cakra Mandala ini merupakan rangkaian mudra meditasi yang memiliki makna masing-masing. Kemudian saya juga belajar ilmu malaikatan serta Bayu Sejati yang diajarkan oleh seorang maestro gitaris di daerah Bali, namanya Pak Lianto Cahyo Putro. Beliau mengajarkan ilmu kejawen kuno yang sangat besar manfaatnya. Kemudian 2017 saya juga mengikuti pelatihan visualisasi kreatif, di mana visualisasi kreatif ini pelatihan untuk mencetak impian-impian kita menjadi suatu kenyataan. Bayangan-bayangan cita-cita kita bisa kita wujudkan secara materi. Kalau kita ingin punya mobil, akhirnya bisa punya mobil. Kalau kita ingin punya rumah, kita bayangkan, kita visualisasikan secara clear, jelas, kita programkan, ada tekniknya bagaimana mewujudkan impian memiliki rumah yang baik atau memiliki rumah yang mewah. Kemudian 2018 saya belajar tentang ilmu Bazi. Ilmu Bazi ini adalah ilmu seperti horoskop, tapi horoskop dari Cina. Dan horoskop ini berbeda dengan horoskop di Barat, karena memang Bazi atau Paje ini sudah teruji keakuratannya dan kesesuaiannya dengan kenyataan. Tadinya saya kurang percaya, tetapi setelah saya belajar sendiri dan mengaplikasikan pada diri saya sendiri, ternyata jalan peta kehidupan saya itu sudah tertata atau sudah ada waktu durasi-durasinya. Kapan saya bahagia, kapan saya menderita, kapan saya
memiliki peruntungan. Nah, Bazi ini saya dapat dari Master Mauro Raharjo, seorang arsitektur yang juga menjadi konsultan Feng Shui di grupnya Ciputra di Surabaya. Kemudian saya juga belajar Bazi dari Master Juliawan Sari 2 kali. Kemudian saya juga literasi dari Master Datuk Joyap. Untuk Bazi saya memiliki membuka jasa konsultasi Bazi Reading atau konsultasi Bazi, di mana lebih dari 200 klien sudah saya baca Bazinya, dan 90% mereka menyatakan akurasi dari pembacaan Bazi saya cukup akurat. Kemudian setelah Bazi saya juga belajar tentang Feng Shui. Nah, Feng Shui ini kalau Bazi itu untuk menganalisa diri seseorang. Kalau jelek, berarti dari lahirnya jelek. Tetapi kalau Feng Shui, itu untuk melihat lingkungan manusianya, atau lingkungan properti manusianya. Di mana dia tidur, di mana dia makan, di mana dia bekerja. Feng Shui itu untuk melihat aliran energi dari eksternal rumah masuk ke dalam internal rumah, yang bisa menjadi energi yang positif atau malah sebaliknya menjadi energi yang negatif. Di Feng Shui, saya belajar bagaimana memilih rumah yang membawa hoki atau membawa keberuntungan. Rumah yang baik menurut Feng Shui itu adalah rumah yang bisa melihat gunung, bisa melihat gunung yang hijau, subur, dan kokoh. Nah, energi dari gunung tersebut itu akan turun masuk ke dalam rumah. Rumah yang jelek itu contohnya jika di depan rumah ada sutet atau ada menara yang tajam-tajam yang membuat pemandangan menjadi jelek. Nah, itu yang disebut dengan syahhi atau energi negatif. Rumah dengan fitur negatif tersebut memberikan efek dampak kesehatan yang kurang baik bagi penghuninya atau mengalami berbagai macam kemalangan. Oke, itu tentang biografi saya. Kemudian kita akan masuk ke materi